Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang penyadapan handphone kini tengah marak terjadi di Indonesia. Oke, mulai dari data pribadi kita yang dicuri, lalu dijual ke pasar gelap, hingga disalahgunakan untuk menguras harta melalui transaksi keuangan digital yang tersambung di HP kita itu. Ya, kasus terakhir ada nasabah yang kehilangan 1,4 miliar karena membuka link undangan website dari nomor tidak dikenal gitu ya. Maka dari itu sangat penting sekali untuk mempelajari cara mengetahui HP Anda disadap dari jarak jauh ya. Nah, alasan saya membuat video ini adalah karena ada juga yang posting di grup Raja Galba ya. Nah, dia itu dikirimkan APK berbahaya melalui WhatsApp. Tidak hanya satu orang, melainkan banyak sekali. Ya, contohnya seperti ya dari Mas Kairul Anam. Oke, dia memposting lagi musim beginian ya bang. Apaan sih ini, mau gua klik ngeri phishing gitu ya. Ini DC apa nih? DC Pler ya, terserah lah itu ya. Nah, ngapain DC apa? DC WA itu yang ngirim-ngirim seperti ini? Gitu kan, itu kan sangat nggak nyambung sekali gitu. Nah, oke, lanjut ada lagi dari ini Mas Sandi Heru Heriansah gitu. Dia bilang mohon loloskan admin, mau nguras rekening saya, tak balik kuras lagi. Ini udah 2 kali saya diserang seperti ini gitu. Jadi sudah 2 kali ya dia itu diserang oleh kemungkinan DC pinjol gitu ya. Dia ini juga galbay, orang-orang ini galbay gitu, orang-orang ini galbay dan mendapatkan teror dari hacker seperti ini ya. Nah, apakah hacker-hacker tersebut berasal dari pinjol? Ya, tidak ada yang tahu gitu kan ya. Nah, di sini ya. Paket kakak ya, lihat detail paket gini ya. APK di sininya gitu ya. Nah, jadi langsung saja kita membahas ciri-ciri atau tanda-tanda HP Anda sudah tersadap oleh oknum di pinjol ya. Nah, di sini ya sudah saya siapkan, oke. Nah, yang pertama adalah daya tahan baterai handphone Anda itu menurun gitu ya. Sangat drastis sekali menurunnya gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, oke. Oknum yang menyadap HP seseorang akan mengutak-ngatik isi HP dengan membuka aplikasi, penyimpanan dokumen, dan lain-lainnya. Oke, hal ini membuat HP bekerja lebih sehingga membuat daya baterai cepat habis. Udah mah dipakai oleh Anda, dipakai lagi oleh DC pinjol yang tidak bertanggung jawab atau hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, jika Anda tidak menggunakan HP untuk beraktivitas banyak tetapi baterainya cepat habis, bisa jadi ini tanda HP tengah disadap. Oke, yang kedua, HP tiba-tiba lemot. Ya, kita baca dulu. Ciri-ciri HP disadap berikutnya adalah perangkat menjadi lemot. Ya, dikarenakan HP digunakan oleh oknum penyadap dari jauh. Di saat yang sama Anda mungkin juga menggunakannya sehingga sistem HP bekerja ekstra dan membuat HP jadi lamban alias lemot gitu ya. Jadi ada 2 orang dalam satu HP. Anda sedang buka WA, dia lagi transfer data ya. Anda buka ini, dia buka ini gitu. Jadi lemot. Nah, itu adalah ciri-ciri HP Anda tersadap yang kedua. Yang ketiga, terhack by email handphone. Nah, ini ya email handphone ini ya. Kita baca dulu. Nah, di sini ya. Nah, kita baca komentar yang ini ya. Jelas, saya udah 60 APK, HP saya disadap. Padahal saya udah kembali ke setelan pabrik 2 kali, tapi tetap aja masih disadap. Gitu ya. Jadi sudah setel pabrik tapi masih bisa kesadap gitu. Nah, ganti HP bang, mereka tahu dari email HP Anda gitu ya. Jadi jika Anda sudah ke setelan pabrik ya, namun masih saja ada yang ngehack gitu ya, masih panas, masih lemot gitu ya, DC pinjol masih bisa tahu gitu ya, itu sudah tersadap di email gitu ya. Entah itu pinjol legal, entah itu pinjol yang ilegal gitu ya. Kita tidak mengerti ya, yang penting kita selamatkanlah diri kita masing-masing gitu. Kalau bisa Anda beli HP lagi, nabung dulu gitu, jangan dipaksakan, nggak apa-apa gitu. Oke, nomor 4 ya, munculnya aplikasi yang tidak diinginkan atau aplikasi asing gitu ya. Oknum penyadap akan memasang aplikasi asing atau malware di HP yang akan disadap untuk mengakses HP dan mendapatkan informasi dari HP tersebut gitu ya. Jika muncul aplikasi asing yang Anda rasa tidak pernah Anda unduh atau download di Play Store atau di App Store itu ya, segera hapus karena bisa mengindikasikan penyadapan ya. Contohnya seperti ini ya.
Contohnya seperti ini, aplikasi yang tidak jelas, ya, tidak pernah dipakai. Ya, nah, cara mengetahuinya adalah dengan Anda tekan tombol pengaturan, lalu scroll, pilih aplikasi, coba cari aplikasi yang tidak pernah Anda pakai dan mencurigakan, ya, lalu hapus aplikasi tersebut. Gitu ya. Coba juga Anda cari di file manager di HP Anda, lalu buka folder APK. Nah, apakah ada aplikasi yang mencurigakan di situ? Jika ada, segera hapus saja aplikasinya, karena bisa saja aplikasi itu adalah virus yang dikirim oleh pinjol dan ditanam di HP Anda agar pihak pinjol bisa memodifikasi HP Anda secara leluasa gitu. Oke. Nah, nomor 5, iklan yang mengganggu. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah muncul iklan-iklan seperti itu, HP Anda itu berarti sudah teretas, sudah tersadap gitu ya. Dan jangan sekali-kali Anda mengklik iklan tersebut, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Anda mengklik iklan tersebut. Ya. Nomor 6, tidak ada telepon dan SMS yang masuk. Nah, dengan aplikasi virus yang bisa memodifikasi HP Anda, pinjol ini ingin mengetahui siapa yang menghubungi Anda, siapa yang sering menelepon Anda, siapa yang sering meng-SMS Anda. Ya, karena pinjol pun punya trust issue atau masalah kepercayaan kepada nasabahnya yang sering memasukkan kondar fake, ya. Daftar kontak-kontaknya juga fake, isinya malah nomor HP DC pinjol semua, ya. Histori teleponnya juga fake gitu ya. Jadi, agar si pinjol ini bisa mengagetkan Anda dengan menagih nomor yang sering menghubungi Anda, ya pastinya ya yang pernah minjol ya, pernah diancam melalui WA bahwa DC pinjol ini mengirimkan kontak-kontak yang sering Anda hubungi. Ya, contoh kata DC pinjolnya seperti ini ya, Anda tahu kontak-kontak ini bos Anda, akan saya hubungi bos Anda kalau Anda macam-macam dengan kami. Gitu ya. Nomor 7, WhatsApp terhubung di perangkat lain dan wajib di logout. Jadi, langkah yang harus Anda lakukan, masuk ke WA, klik 3 titik yang ke bawah ini, klik perangkat tertaut. Jika WhatsApp Anda tertaut di Chrome seperti ini, maka Anda klik Chrome-nya lalu keluar. Semuanya dikeluarin. Lalu hapus WA Anda dan uninstall ulang WA Anda gitu ya. Di-uninstall, diinstal lagi. Ya, khusus WhatsApp ini kalau Anda mau mereset HP Anda ke pabrik, jangan langsung reset dulu, tapi keluar dulu ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nomor 8, munculnya suara aneh saat menerima panggilan. Nomor 9, nah ini dia, cek kode bintang pagar 21 pagar. Kode bintang pagar 21 pagar. Lalu tekan telepon gitu ya. Lalu muncul keterangan ini seperti ini ya, dan pastikan bahwa semua keterangannya tidak diteruskan. Oke, karena jika diteruskan berarti telepon Anda tersadap. DC pinjol bisa tahu panggilan telepon Anda kemanapun gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke ciri atau tanda HP Anda tersadap yang terakhir ya. Namun kali ini beda ya, kameranya yang disadap. Oke, nah kita baca dulu. Cara mengetahui kamera HP yang disadap melalui ciri perangkat keras. Jadi melalui hardware-nya dulu, melalui handphonenya dulu. Oke, nah yang pertama adalah overheat tanpa alasan. Oke, kita baca. Ini adalah ciri paling jelas ketika device tidak dipakai namun temperatur naik drastis. Ya, bisa saja penggunaan secara normal, namun peningkatan suhu sudah tidak wajar seperti sebelumnya. Gitu. Jadi HP itu kok panas banget gitu ya. Padahal tidak buka game, tidak buka apa gitu. Nah, itu Anda harus hati-hati. Oke, lanjut. Overheat dapat terjadi pada Android apabila aplikasi latar belakang berjalan secara konstan, ya. Jadi jika ada malware atau virus yang menjadi media penyadapan, bisa juga menjadi pemicu overheat tersebut. Jadi virus itulah yang menyebabkan HP Anda itu overheat. Oke. Ciri yang kedua adalah proses booting yang lama. Tahu booting? Jadi booting itu HP Anda dimatikan lalu dinyalakan kembali. Gitu ya. Nah, kita baca dulu. Tidak hanya ketika dimatikan, namun booting saat dihidupkan butuh waktu cukup lama. Ya, nah, ini terjadi karena memang banyak software latar belakang yang terpasang tanpa sepengetahuan pengguna. Oke, sehingga ketika hal seperti ini terjadi, kemungkinan besar ada serangan yang sudah masuk. Sebagai pengguna, kita dapat mencoba melakukan hard reset pada perangkat untuk mengatasinya. Jadi kalau Anda mau nge-reset itu susah, gitu. Hard resetnya itu susah.
gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 3, tidak bisa melakukan factory reset atau reset pengaturan pabrik gitu ya. Nah, biasanya ketika device sedang dalam genggaman para peretas, fitur factory reset tidak dapat dilakukan ya. Mengapa tidak bisa? Tentu saja untuk mencegah malware lepas dari perangkat itu. Jika ini sudah terjadi, maka perlu dilakukan hard reset secara manual dari pengguna. Tujuannya melakukan wipe out device sehingga tidak ada lagi aplikasi terpasang pada perangkat. Nah, ini adalah ciri-ciri dari handphonenya gitu ya. Panas ya, tidak bisa booting gitu, atau tidak bisa melakukan factory reset gitu. Nah, ada lagi ciri teknis kamera ponsel yang menjadi korban penyadapan. Nah, di sini ciri teknisnya. Oke, nomor pertama adalah ada tangkapan gambar asing di kamera Anda. Oke, jika Anda jarang mengaktifkan kamera, ini tentu akan sangat mudah diketahui. Ya, biasanya akan ada tangkapan gambar yang tidak sengaja terambil dan akhirnya tersimpan di galeri gitu. Oke, apabila ada ciri seperti itu, sepertinya perangkat sedang dalam akuisisi peretas. Ada baiknya mengecek ciri lain seperti sebelumnya untuk mengetahui apakah benar ada serangan pada HP Anda dan kamera Anda disadap secara diam-diam. Oke, jadi ada gambar asing di galeri Anda atau di HP Anda gitu ya. Nah, kalau Anda merasa tidak pernah memfoto apapun ya, tapi ada gambar asing, nah itu segera Anda itu cek and recheck HP Anda semuanya. Barangkali ada aplikasi-aplikasi asing di HP Anda gitu. Ya, oke, lanjut ya. Nomor 2 adalah proses penyimpanan video yang lama. Oke, atau proses penyimpanan foto yang lama juga. Oke, nah ini terjadi akibat video yang akan kita simpan masih harus dibaca oleh perangkat pihak ketiga. Ya, sehingga proses penyimpanan dari tangkapan video menjadi jauh lebih lama. Kita tidak bisa langsung snap and save ketika menggunakan fitur video pada kamera tersebut. Jika itu sudah terjadi, artinya ada peretas mencoba menggunakan kamera device Anda. Oke, sekarang kita masuk ke solusi. Sangat mudah sekali solusinya. Solusinya adalah reset factory saja. Ya, pakar IT manapun ya akan merekomendasikan Anda untuk reset factory gitu. Nah, tapi kalau reset factory Anda sudah tidak percaya, trust issue gitu ya, Anda nabung beli HP baru untuk aktivitas yang lebih privasi lagi gitu ya. Dan juga jangan lupa galbaikan pinjol Anda gitu. Ini yang paling penting ya, galbaikan pinjol-pinjol Anda. Oke ya. Nah, itulah beberapa cara mengatasi HP yang dihack yang bisa Anda lakukan. Selain itu, ada beberapa lagi nih tips untuk mencegah penyadapan HP di masa yang akan datang. Ya, usahakan untuk selalu mengaktifkan keamanan 2 tahap atau 2-step verification pada akun-akun onlinemu seperti WhatsApp gitu ya, Instagram, Facebook dan lain-lain, email juga kalau bisa ya. Bisa nggak sih email tuh? Ya gitulah. Nah, mematikan data jika tidak sedang digunakan. Jangan sembarangan install aplikasi dari sumber tidak terpercaya. Oke, dan yang terakhir adalah jangan terhubung ke jaringan WiFi publik tanpa VPN. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.